Pernah kepikiran gak sih, apa mungkin sebuah kitab suci seperti Al-Quran itu punya sistem logikanya sendiri? Jadi bukan sekedar kumpulan perintah atau cerita ya, tapi sebuah kerangka berpikir yang utuh, sebuah metanalar. Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan coba menelusuri gagasan yang sangat menarik ini. Dan anehnya, semuanya itu dimulai dari sini. Di tengah-tengah ayat yang agung, Al-Quran malah ngasih perumpamaan yang mungkin kedengerannya sepele banget. Seekor nyamuk. Tapi gimana kalau serangga kecil ini justru adalah kunci buat masuk ke pemahaman yang jauh lebih dalam? Oke, jadi apa sih maksudnya? Ini cuma kiasan biasa aja biar pesannya gampang dimengerti? Atau seperti yang diungkapkan oleh sumber kita, ini adalah langkah pertama untuk membuka sebuah sistem epistemologi yang ternyata sangat utuh dan canggih? Nah, sumber yang kita bedah hari ini berpendapat kalau perumpamaan-perumpamaan semacam ini, yang mungkin sering kita anggap sebagai argumen yang lemah, sebenarnya adalah langkah awal dari sebuah proses penalaran yang luar biasa canggih. Ini jelas bukan sekedar cerita. Gini deh, di satu sisi kita mungkin mikir kalau perumpamaan itu ya ambigu, relatif. Tapi di sisi lain, kerangka berpikir Al-Quran justru sebaliknya. Perumpamaan itu sengaja dirancang untuk jadi jembatan antara ide-ide yang super kompleks dan abstrak dengan kenyataan yang kita alami sehari-hari. Oke, supaya kita benar-benar ngerti cara kerja perumpamaan ini, kita harus bongkar dulu nih salah satu gagasan paling mendasar dalam logika. Apa sih artinya membuktikan sesuatu? Dan disinilah sistem ini mulai menantang cara kita berpikir selama ini. Kita semua pasti tahu kan ungkapan seeing is believing, atau kalau nggak lihat nggak percaya. Nah, menurut kerangka ini, gagasan bahwa bukti itu harus kelihatan langsung oleh mata justru adalah kesalahpahaman mendasar tentang cara kerja pembuktian itu sendiri. Karena pada dasarnya, kata sumber ini, nggak ada tuh yang namanya bukti langsung. Yang kita lihat itu selalu efeknya, konsekuensinya, jejaknya, bukan bendanya secara langsung. Jadi, poin utamanya begini, kekuatan sebuah bukti itu bukan dari apakah kita bisa melihatnya langsung. Coba deh bayangin seorang detektif. Dia nggak melihat langsung kejahatannya terjadi kan, tapi dia melihat jejak kaki, sidik jari, alibi yang nggak nyambung. Nah, semakin banyak bukti-bukti tak langsung ini konsisten dan menunjuk ke satu arah yang sama, kesimpulannya jadi semakin kuat. Nah, dari sini muncul satu pertanyaan logika yang besar banget. Kalau bukti kita terbatas, gimana caranya kita bisa pakai bukti itu buat memahami sesuatu yang tak terbatas, seperti Tuhan misalnya? Ini kan jebakan logika klasik ya, yang namanya fallacy of composition. Gampangnya gini deh, cuma karena satu semut itu kecil, bukan berarti seluruh koloni semut itu kecil kan? Nah, Al-Quran menurut sumber ini menawarkan jalan keluar dari jebakan ini lewat apa yang disebut metanalar. Dan ayat ini, wow, ini contoh yang brilian banget buat solusinya. Perumpamaan ini berhasil bukan karena kita ngomongin unta atau jarumnya, tapi karena ia mewakili sebuah kebenaran universal yang berlaku di skala manapun. Benda besar nggak akan pernah muat di lubang yang kecil. Jadi logikanya itu kuat, karena prinsip dibaliknya, benda besar nggak muat di lubang kecil, itu benar secara universal dan absolut. Mau itu unta, mau itu gajah, atau bahkan partikel kuantum sekalipun, prinsipnya tetap sama. Oke, tapi tunggu dulu. Kalau kita pakai contoh dari dunia ciptaan untuk menjelaskan sang pencipta, bukankah ini bisa menimbulkan masalah teologis yang serius? Nah, ini pertanyaan yang krusial banget. Apa kita nggak jadi menyamakan Tuhan dengan ciptaannya dong? Dan kerangka ini ternyata menjawabnya secara langsung dengan memperkenalkan dua prinsip verifikasi yang sangat kuat. Jawabannya ternyata bukan soal menyamakan, tapi soal koherensi logis. Ujiannya ada dua. Pertama, falsifikasi. Klaim kebenaran sejati itu nggak takut diuji untuk dibuktikan salah. Kedua, ketiadaan kontradiksi. Apakah ada pertentangan di dalam argumennya? Kalau nggak ada, argumennya tetap kokoh. Oke, jadi kita punya bukti tak langsung yang didasarkan pada kebenaran universal dan sudah lolos dari uji kontradiksi. Terus, apa dong standar kebenaran finalnya? Apa yang bikin kita yakin? Nah, jawabannya ada di ayat ini, yang menunjuk ke konsep terakhir dalam kerangka ini, sebuah konvergensi, atau mengerucutnya tanda-tanda. Dan inilah dia standar kebenaran paling tinggi dalam sistem ini. Jadi, kebenaran itu bukan kayak momen aha yang datang tiba-tiba. Bukan, tapi ia adalah kekuatan luar biasa dari ribuan bukti tak langsung yang datang dari berbagai arah, tapi semuanya menunjuk ke satu kesimpulan yang sama. Dan inilah gambaran lengkapnya.
Semua potongan puzzle tadi, kalau kita susun, jadilah kerangka metanalar Al-Quran ini. Dimulai dari perumpamaan sederhana, lalu dibangun di atas bukti tak langsung, diukur dengan konsistensi, diuji dengan falsifikasi, sampai akhirnya mengerucut jadi satu kebenaran. Penting banget buat dicatat ya, tujuan dari semua ini bukan untuk jadi buku pelajaran sains atau semacamnya, bukan sama sekali. Tujuannya adalah untuk menyediakan sebuah kerangka berpikir, sebuah cara menalar yang universal tentang kebenaran itu sendiri. Dan sebagai penutup, kita ditinggalkan dengan pertanyaan yang menarik ini untuk direnungkan. Coba deh pikirkan keyakinan kita masing-masing. Bisakah klaim kebenaran apapun yang kita pegang, atau bahkan ketidakpercayaan kita, benar-benar bisa berdiri kokoh tanpa adanya contoh atau perumpamaan yang membumikannya ke dalam realitas?